kawan Uni, selamat datang di Uni Guru. Kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana caranya agar aksi nyata yang telah kita laksanakan dapat divalidasi dan menerima sertifikatnya. Sebelumnya, ada beberapa penjelasan pada PNM. Di antaranya ada yang menunggu hasil validasi, ada yang praktikkan aksi nyata, dan ada yang sertifikatnya sudah tersedia. Nah, untuk sertifikat yang sudah tersedia, maka bentuk sertifikatnya seperti ini. Namun, ada juga yang aksi nyatanya perlu perbaikan, seperti ini. Lantas bagaimana caranya agar aksi nyata kita tidak diperbaiki, namun divalidasi oleh PNM? Ada beberapa ketentuan yang perlu kita perhatikan. Di antaranya, yang pertama, kesesuaian dengan ketentuan yang diminta pada topik yang kita laksanakan. Contohnya, ini saya akan membuka mengenai asesmen. Pada aksi nyata, ada ketentuan praktikan aksi nyata di sini. Nah, kita pilih dulu. Pada bagian ini, kita harus membaca ketentuan-ketentuan yang dimintanya dengan teliti. Seperti ini diminta untuk membuat tujuan pembelajaran, kemudian memilih satu tujuan pembelajaran, kemudian membuat rencana asesmennya, melakukannya, kemudian memberikan umpan balik, dan mengunggah dokumen yang berisi yang telah kita lakukan tadi, lengkap ke dalam PNM-nya. Nah, poin-poin ini harus menjadi perhatian kita terlebih dahulu sebelum melaksanakan aksi nyata. Nah, jika kita sudah mengikuti semua ini dan sudah kita laksanakan, maka hal kedua yang perlu kawan perhatikan adalah dokumentasi. Dokumentasi seperti apa? Dokumentasi yang telah teman-teman kerjakan. Seperti melaksanakan asesmen, maka teman-teman yang dimasukkan adalah mengenai asesmen. Bagaimana pelaksanaannya di sekolah? Foto pelaksanaannya, foto murid sedang melakukan umpan balik. Namun, jika teman-teman mengerjakan topik kurikulum merdeka seperti ini, aksi nyata yang telah kawan-kawan pilih seperti ini menyebarkan pemahaman mengapa kurikulum perlu berubah, maka setelah dilaksanakan atau dibuat aksi nyatanya dapat disebarkan melalui sosialisasi di sekolah atau melalui YouTube, Facebook, atau media sosial lainnya. Maka bukti penyebarannya itu dapat kawan-kawan screenshot lalu dimasukkan ke dalam file ini. Contohnya seperti ini. Penyebaran aksi nyata yang saya lakukan, saya sebarkan melalui grup WA, melalui YouTube, kemudian masukkan link YouTube-nya. Itu untuk yang kedua. Untuk poin ketiga adalah mengenai umpan balik. Setiap aksi nyata yang telah kita lakukan diminta untuk memberikan atau meminta umpan baliknya dari orang yang telah menerima aksi nyata kita ataupun yang telah menonton aksi nyata kita. Umpan balik dapat diperoleh dari teman-teman guru, kepala sekolah, pengawas, maupun praktisi lainnya.
disesuaikan dengan topik yang telah teman-teman tentukan. Jika mengenai asesmen, maka yang diminta adalah dilaksanakan kepada siswa. Jika mengenai penyebaran pemahaman kurikulum mengapa harus berubah, yang telah teman-teman sebarkan di YouTube, maka teman-teman juga dapat membuat form umpan baliknya menggunakan Google Form. Di sana telah diminta apa saja yang perlu ditanyakan ketika kita meminta umpan balik dari teman-teman guru lainnya. Atau, jika melaksanakan asesmen, diminta umpan balik dari siswa berupa teks tertulis. Dan sudah juga diberikan panduan untuk umpan baliknya. Contohnya, nanti teman-teman lihat di bagian pilihan aksi nyata tadi, ada panduan untuk membuat umpan baliknya. Contohnya di sini ada pustaka belajar. Atau teman-teman dapat menggunakan cara yang lain yang menurut teman-teman baik dan bisa digunakan untuk meminta umpan balik. Nah, setelah umpan baliknya dikerjakan dan diminta, maka digabungkan ke dalam satu file dengan aksi nyata, dokumentasi, dan umpan balik yang telah didapatkan. Ketika teman-teman ingin mengupload aksi nyata teman-teman, hal keempat yang penting adalah mengenai refleksi. Refleksi harus teman-teman isi sesuai dengan pertanyaan panduan yang ada pada setiap topik. Terdapat beberapa pertanyaan yang harus teman-teman jawab sesuai dengan apa yang telah teman-teman kerjakan. Usahakanlah untuk melaksanakan dan memberikan refleksi sesuai dengan apa yang telah teman-teman lakukan dan jangan mengcopy paste punya teman lainnya. Karena bakal ketahuan dan dikembalikan seperti ada beberapa kasus kawan-kawan guru lainnya yang dikembalikan aksi nyatanya karena kedapatan bahwa deskripsi refleksinya sama dengan guru lainnya. Contoh yang dikembalikan tadi, teman-teman dapat membuka dan membaca saran perbaikan yang telah diberikan oleh PNN. Salah satunya ini. Perbaikan yang diminta adalah belum adanya dokumentasi dari kegiatan. Nah, dokumentasi ini yang tadi saya sampaikan bahwa jika teman-teman menyebarkannya melalui media sosial, maka screenshotlah penyebaran itu, kemudian gabungkan. Sehingga teman-teman dapat tervalidasi dengan baik sesuai dengan 4 ketentuan yang telah disampaikan. Aksi nyata, bukti penyebaran umpan balik, dan di-upload. Nah, kawan Uni, itulah 4 hal penting dalam pembuatan aksi nyata agar aksi nyata kita dapat diterima dan divalidasi sehingga kita dapat menerima sertifikat PNN. Setiap topik mendapatkan 1 sertifikat. Demikianlah, sampai jumpa pada topik berbagi di lain kesempatan.